Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Oke. Jadi hari ini pembelajaran yang akan Ibu mulai adalah tentang pelajaran ekonomi. KPA, murid itu KPA. Diam. Kita akan mulai pembelajarannya ya. Oke. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa bersama. Akbar, silakan memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya, apakah di sini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Wisnu. Kenapa Wisnu? Keluar alam. Keluar kota Bu. Bercanda saja. Iya, maaf ya Bu. Oke, untuk kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Baik, apakah ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ada Bu. Ya, silakan. Tentang apa? Itu Bu apa? Tenaga kerja. Ya, bisa jelaskan apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Benar Bu? Ya, benar. Beli tepuk tangan buat teman kita ya. Baik, jadi tadi udah dijelaskan ya tentang pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang pengangguran. Nah, pengangguran sekarang marak sekali ya, apalagi dengan adanya COVID ini. Pengangguran semakin bertambah karena di stopnya pusat pekerjaan oleh pemerintah yang mengharuskan pabrik-pabrik dan perkantoran tutup semua. Jadi pengangguran di Indonesia bertambah sekian banyaknya dari jumlah yang sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini tentang pengangguran, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengetahui tentang pengertian, jenis, masalah, dampak, dan cara mengatasi dari adanya pengangguran. Baik. Apakah di sini ada yang tahu pengangguran itu apa? Orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ya, benar. Orang yang tidak memiliki pekerjaan disebut pengangguran. Baik, Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar seperti ini. Kalian bisa lihat? bisa Bu. Baik, coba kalian deskripsikan ataupun jelaskan apa yang dimaksud oleh gambar ini. Saya Bu. Ya, silakan. Pengangguran itu adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang usianya itu 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak mencari kerja itu contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Ya, benar sekali. Itu tadi adalah pengertian sekaligus penjelasan dari pengangguran. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan ya, tingkat pengangguran di negara kita semakin hari semakin meningkat. Ini belum termasuk dikenal dengan istilah disquisition unemployment. Pengangguran jenis ini memang perlu didefinisikan ulang setiap hari di kantor-kantor pemerintah, tidak nampak karyawan yang sibuk. Bahkan ada kebijakan untuk melengkapi kantor mereka dengan perangkat televisi yang boleh ditonton pada jam kerja. Jadi kebanyakan kantor-kantor mengisi karyawan itu hanya untuk mengisi bagian saja, tapi kegiatan di kantor belum tentu tentang pekerjaan mereka.
Baik, tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengangguran. Apakah di sini ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis pengangguran? Oh, Saya Bu. Ya, silakan. Jenis-jenis pengangguran itu ada 4. Pengangguran yang pertama fiksional, yang kedua pengangguran silikal, yang Ya. ketiga pengangguran struktural, dan yang keempat pengangguran teknologi Bu. Benar. Jadi pengangguran fiksional itu adalah pengangguran yang sifatnya sementara dan disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu pengangguran silikal. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya kemerosotan dalam kinerja kantor. Jadi kantor harus memutuskan karyawan mana yang akan di PHK. Selanjutnya itu pengangguran struktural, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Dan terakhir yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Baik, di sini apakah ada yang bisa menjelaskan masalah pengangguran dalam krisis sosial? Bu, Ya, silakan. pengangguran menjadi masalah sosial tidak karena bersumber pada penyimpangan norma-norma masyarakat, tetapi karena ia rawan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, premanisme, prostitusi, dan lain-lain Bu. Ya, baik. Jadi Ibu sekarang akan menjelaskan dampak penganggurannya terhadap masalah tersebut ya. Jadi dilihat dari segi ekonomi, pengangguran memiliki dampak sebagai berikut. Pengangguran secara tidak langsung berkaitan dengan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional akan menurun. Pengangguran akan menghambat investasi karena jumlah tabungan masyarakat ikut menurun juga, dan juga pengangguran akan menimbulkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga akan mengakibatkan kelesuan dalam berusaha. Nah, dari adanya hal tersebut, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang cara untuk mengatasi pengangguran? Bu, teman-teman pulang Saya Bu, Ya, cara untuk mengatasi pengangguran yang pertama memperluas kesempatan kerja, yang kedua menurunkan jumlah angkatan kerja, yang ketiga meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada. ya, betul sekali. Jadi cara untuk mengatasi pengangguran tersebut yaitu dengan adanya peningkatan mutu dalam angkatan kerja, seperti halnya meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntunan industri modern, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya, dan membuka kesempatan kerja di luar negeri. Oke, jadi apakah ada yang belum paham tentang pelajaran hari ini? Paham Bu? Baik, Ibu akan memberi kesimpulan ya tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Jadi, setiap negara dapat memberikan divisi yang berbeda mengenai pengangguran tersebut. Jadi, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita diberi kesehatan sehingga dapat menjalani pelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan agar kita bisa memahaminya dengan cepat. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.